Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian materi bedah buku kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, dan itu ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi ya, dan ini sudah sampai bahasan kita yang terakhir di ide ke-39. Saya ingatkan kembali, yaitu bagaimana memperingatkan agar anggota keluarga tidak israf atau boros dalam hal apapun. Kita boleh menikmati apapun dalam Islam selama 5 huruf halal, tetapi tentunya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Di antara yang diingatkan oleh penulis masalah makanan. Hadis Nabi SAW, bagi teman-teman yang pegang bukunya, itu di halaman 49 ada hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adzan wal yakulha wa la yadhha lisyaitan." Bila suapan seseorang dari kalian jatuh, maka hendaknya dia memungutnya, membersihkannya dan menyantapnya, jangan membiarkannya untuk syaitan. Ini sudah kita jelaskan, ini termasuk bab tabdzir ya, berlebihan mubadzir. Kalau seandainya kita biarkan, kita malah membiarkan makanan hanya jatuh di sebuah tempat yang bersih, yang kering, ya, bukan makanan cair, bukan minuman, bukan yang berkuah, misalnya kuahnya yang sudah terjatuh di lantai, mungkin sulit sekali untuk diambil. Tapi kalau potongan daging, butiran beras, nasi misalnya, kerupuk, dan seterusnya, kita masih bisa membersihkannya, maka itu harusnya diambil, dan tujuannya agar tidak memberikan peluang untuk syaitan mendapatkan makanan dari makanan tersebut. Ya. Jadi itu bagian dari makanan tersebut. Nah ini salah satu contoh dalil tentang pentingnya setiap orang di antara kita tidak boros, ya. Dan tentu ini masuk ke dalam masalah hal yang banyak sekali, ya. Seperti misalnya nggak boleh boros dalam menggunakan air, berwudu aja. Misal kita buka kerannya atau keran air, ya, itu di wastafel atau di tempat wudu umumnya, maka buka secukupnya, ya. Nggak usah terlalu keras. Sebagian orang misalnya saya temukan wudu di masjid atau di musola, seringkali mereka kalau wudu membuka keran terlalu besar, sehingga airnya terlalu keras, dan itu muncrat kemana-mana. Ya. Pakai celananya atau pakainya bisa basah, orang sebelah juga terganggu, mubazir juga airnya. Maka itu boros atau israf. Kenapa nggak dibuka sedikit saja, dan itu pun dibuka di saat kita sudah mulai akan wudu misalnya. Berapa banyak orang juga yang pernah saya lihat, mereka sudah buka kerannya, sementara dia masih baru mau membuka kancing baju lengannya untuk digulung misalnya karena dia mau berwudu. Itu kan durasi detik itu cukup banyak yang membuat air itu jalan terus. Itu sayang sekali. Ini diantara bab israf yang harus diperhatikan. Begitu juga transisi dari satu gerakan wudu ke wudu yang lain. Seperti misalnya dari lengan, misalnya selesai lengan sampai siku, kita ingin transisi setelah itu pindah ke kepala, biasanya kena 3 kali kanan dan 3 kali kiri. Nah setelah 3 kali kiri biasanya ada jedah waktu. Nah jedah waktu ini bagaimana caranya kita matikan dulu kerannya. Nah ini lumayan, air itu jalan terus kan. Kita matikan dulu kerannya, kemudian baru nyalakan lagi pada saat kita ingin ya membasuh kepala kita. Begitu juga transisi dari membasuh kepala ke kaki. Nah kita butuh persiapan hitungan detik juga ya, untuk menyiapkan kaki kita, telapak kaki agar bisa kita basahkan misalnya. Nah itu dimatikan dulu kerannya, dinyalakan nanti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kaki telapak kaki kanan, karena sunnahnya menyelat-nyelatkan jari tangan ke jari-jari kaki. Misalnya kalau kaki kanan kita angkat untuk disiram dengan air, maka jari tangan kiri kita menyelat-nyelat ke jari-jari kaki kita supaya di antara jari-jari kaki itu semuanya terkena air. Atau mungkin menggunakan ya jari-jari tangan kanan juga tidak masalah. Tapi kan jedah nanti dari kepala, ya, kemudian mau membasuh kaki pada saat wudu, kaki kanan, atau transisi pindah dari kaki kanan ke kaki kiri misalnya. Ya, ini juga termasuk yang harus kita perhatikan. Dimatikan dulu kerannya misalnya, contoh. Nah, ini satu hal penting untuk kita ketahui.
Juga pada saat Anda mau cuci tangan secara umum, lepas makan atau baru datang dari luar rumah mau masuk ke dalam rumah, maka tidak ada masalah Anda nyalakan keran, basahin tangan, kemudian matikan dulu kerannya. Lalu ambil sabunnya, digosok dulu sampai betul-betul maksimal seluruh telapak tangan sudah kena sabunnya. Ya, bagian punggung telapak tangan dalam dan juga luar misalnya. Setelah itu baru Anda jalankan kerannya dan itu juga secukupnya. Jangan terlalu keras untuk supaya Anda ya bisa cukup menghilangkan licinnya sabun itu kan. Saya beberapa kali mengingatkan anak-anak begitu kalau pulang dari masjid bersama saya misalnya dekat rumah atau dari luar, pas masuk rumah suruh ucapin salam bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sunnahnya baca bismillah dulu, baru kemudian salam. Selepas itu baru kemudian cuci tangan. Nah, cuci tangan ini biasanya kalau kita tidak kontrol anak-anak, mereka nyalakan keran sambil ngobrol ya, sama adik-adiknya misalnya si kakak, terus kemudian mencuci tangan dengan air yang sangat kencang, airnya diputar ya, kemudian atau dinyalakan kemudian ngambil sabun juga terlalu berlebihan, banyak sekali padahal sebenarnya sabun itu cukup sedikit, apalagi ada beberapa jenis sabun yang memang agak kental gitu ya, udah cukup. Bukan juga kita pelit, jangan ada kita tidak boleh berada di 2 poin ya, kita tidak boleh pelit, tidak boleh juga kita mubazir ya, tapi kita ada di tengah-tengahnya sesuai dengan kebutuhan. Maka kita mengambil sabun secukupnya. Dan pada saat menggosok tangan dengan sabun, itu nggak usah tergesa-gesa ya untuk menyalakan keran air. Tunggu dulu, setelah merata semua sabun, kita rasa sudah cukup, semua dibasuh, maka barulah kita nyalakan kerannya. Itu pun secukupnya. Ya. Setelah itu, baru Anda padamkan atau matikan, atau Anda tutup kembali kerannya misalnya. Nah itu juga contoh ya, hal sepele tapi perlu diperhatikan. Penggunaan air pada saat mandi misalnya ya, kecuali Anda sedang menunggu air yang dipanaskan, misalnya kalau Anda punya air panas di rumah mungkin ya, tapi kalau tidak, untuk apa keran dinyalakan dan air jalan terus? Kan bisa Anda tutup dulu kerannya di saat Anda sedang pakai sampo ataupun sabun kan gitu, sehingga air tidak mubazir ya, tidak mubazir seperti itulah. Dan mungkin sama halnya kalau Anda siram taman, teras ya, atau apalah Anda menggunakan air, jangan israf, jangan mubazir. Nah, itu juga dengan masuk dalam banyak hal ini ya, pakaian misalnya ya. Kita kapasitas menggunakan pakaian kan ada ya. 1 lembar mungkin pakaian dalam, kemudian ada pakaian luar. Jadi tidak usah terlalu tabzir ya, sehingga akhirnya harus memiliki pakaian yang sangat banyak. Kalau memang ada pun lebih boleh kita menggunakan beberapa jenis pakaian atau beberapa lembar yang kita miliki. Yang lain mungkin kita bisa sedekahkan misalnya. Dan begitu seterusnya ya, sepatu, apalah ya yang lain-lain ya. Jadi jangan sampai kita karena berharap punya banyak koleksi, akhirnya membuat tabzir, ya, membuat berlebih-lebihan atau israf. Nah itu yang disinggung pada poin yang lalu ya. Jadi penting kita saling mengingatkan di antara anggota keluarga. Tapi ingat ya, jangan juga karena kita mau menjaga poin tidak israf atau tabzir atau mubazir, berlebih-lebihan, akhirnya kita juga jatuh ke poin perhitungan, terlalu pelit. Ini juga jangan. Karena kita tidak dianjurkan untuk pelit dalam Islam. Ya. Itu poin juga perlu digarisbawahi tentunya. Dan ini banyak hal mungkin Anda bisa tarik dalam setiap lini kehidupan Anda. Dan ingat, apapun yang Anda merasa tidak diperlukan, masih bisa diperlukan oleh manusia yang lain. Ada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Ya. Daripada Anda buang-buang makanan, itu lebih baik Anda bisa memberikan kepada orang lain. Pakaian Anda bisa berikan kepada orang lain, bahkan sisa-sisa makanan bisa diberikan kepada hewan. Itulah yang disinggung di penutupan poin ke-39 oleh penulis, bagaimana Nabi SAW menyebutkan fi kulli kabidin ratbatin ajr. Berbuat baik pada setiap pemilik hati yang basah akan mengandung pahala. Hadits ini ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana diceritakan ada seseorang yang kehausan, seorang laki-laki kehausan, kemudian dia turun ke sumur, lalu dia minum. Pada saat dia keluar, dia temukan anjing yang menyurutkan lidahnya sampai ke tanah karena kehausan. Ya. Dan pada saat itu, dia pun mengatakan anjing ini telah ditimpa kehausan atau merasakan kehausan sebagaimana telah aku rasakan, maka dia pun turun ke sumur, mengisi sepatunya dengan lalu memberikan minum kepada anjing tersebut, ya. Karena itu Allah maafkan kesalahannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka teman-teman sekalian, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami juga akan dapat pahala dari hewan-hewan? Keluarlah hadits ini, kata Nabi SAW, di setiap ya, pemilik hati yang basah, ada denyut nyawa,
maka ada pahala kalau kita berbuat baik padanya. Itu satu hal yang sangat luar biasa dalam Islam. Hampir semua di sekitar kita ini bisa kita jadikan sebagai sumber pahala buat kita. Dan Anda bisa tentunya mengingat kembali apa yang sudah kita banyak bahas pada pertemuan yang lalu berhubungan dengan masalah ini ya. Dan insya Allah nanti akan kami angkat di media apa yang sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya. Kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian di poin ke-40 ya, atau ide ke-40 bagaimana mendidik keluarga menjadi keluarga yang saleh ya, yang baik gitu ya. Jadi di sini teman-teman sekalian di poin ke-40 ini mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang mulia ya, dan mengucapkan kata-kata baik dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan mereka memakai adab-adab syariah seperti adab makan, minum, berpakaian, tidur, meminta izin, masuk rumah, dan berkendaraan. Mengajarkan adab-adab ini kepada mereka, membiasakan mereka melakukannya, mengingatkan mereka, dan mendorong mereka kepadanya. Nah ini poin juga luar biasa ya, kita coba rincikan satu persatu ide ke-40 ini. Mendorong mereka, maksudnya semua anggota keluarga. Ya, di sini kalau orang tua untuk anak-anaknya, ya bagaimana dia mendorong. Melakukan hal-hal mulia dan mengucapkan kata-kata baik dalam kehidupan sehari-hari. Semua tutur kata yang baik. Jadi kita pun membiasakan untuk bicara dengan anak-anak sebagai orang tua dengan tutur kata yang santun, yang baik. Kosakata yang kita pilih, kosakata yang dibolehkan dalam agama. Tidak ada bentuk hardikan, hinaan, cacian, ya, atau intonasi suara yang keras, teriak-teriak misalnya, ya. Tapi yang benar adalah bagaimana kita justru menggunakan tutur kata yang santun, yang ramah, ya. Kalaupun kita meminta sesuatu pada anak-anak, sebutkan, tolong nak, ambilkan ini misalnya. Nah, bahasa ini membuat mereka mencerna, oh ternyata kalau mau minta sesuatu pada orang lain, maka bilang minta tolong ya, misal. Itu satu hal yang positif ya. Sangat baik gitu. Harusnya jangan sampai luput dari kita poin-poin seperti ini. Seperti juga misal membiasakan mereka mengucapkan salam kalau saling ketemu, dan kita mulai dengan itu. Dan usahakan lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 10 wabarakatuh 10 sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Jadi kita di sini teman-teman sekalian harusnya memahami bagaimana tutur kata yang santun, ramah itu baik sekali untuk kita terapkan dalam pendidikan anak-anak ya. Juga termasuk kita sendiri, karena memang itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian dikatakan juga membiasakan mereka memakai adab-adab syar'i seperti adab makan, adab minum. Contoh misalnya mereka memulai dengan bismillah dan usahakan suara terdengar walaupun hanya untuk dia pribadi ya. Kita mulai misalnya sebagai ayah atau sebagai ibu, bismillah kita makan gitu ya. Kemudian adab makan dan minum juga dengan menggunakan tangan kanan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada sahabatnya, Sammillah wa kul biyaminik. Ya. Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian juga makan yang ada di hadapan. Ya. Wa kul mimma yalik, kata Nabi SAW. Makanlah apa yang di hadapanmu. Jadi jangan sampai nanti kita mencomot sana, mencomot sini, padahal sebenarnya di hadapan kita sudah ada dan cukup misalnya. Nah itu kita sampaikan. Kalau mungkin ya seorang ibu ingin berbuat baik kepada anggota keluarganya dengan dia yang menyendokkan nasinya misalnya, dia yang menyendokkan lauknya, sehingga cuma satu orang cukup yang untuk merapikan dan mengambil, menata makanan tersebut, itu juga sangat baik. Atau mungkin di meja, biasanya ada beberapa meja yang memiliki di tengah-tengah lagi ada kaca yang bisa diputar, ya itu mungkin bisa memudahkan para anggota keluarga menjangkau makanan-makanan tersebut, sehingga tidak ada kesan mereka tuh terlalu tamak karena harus menjangkau ke sana dan ke sini misalnya. Nah itu termasuk adab-adab makan dan minum yang harus diperhatikan ya. Dan juga termasuk yang harus diperhatikan adalah memakan sampai habis ya. Oleh karena itu kita ngambil secukupnya. Nanti kalau kita masih ingin tambah bisa, nggak masalah, kita tambah lagi nanti. Tapi dihabiskan dulu yang sudah ada. Karena kalau kita habiskan yang sudah ada itu sangat cocok dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan ya sesuatu pun makanan, karena bisa saja berkah ada di makanan tersebut.
Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjilat jari kita yang masih ada sisa makanannya, kan gitu. Ini poin yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Bahwasanya ini adab dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan tidak mubazir ya. Saya lihat sering kali orang mengambil makanan berlebih-lebihan. Mungkin di luar daripada kapasitas dia. Ini keliru sekali ya. Ini mubazir. Sehingga akhirnya makanan di meja makan itu terlalu banyak yang berserakan, sisa nasi, sisa daging dan segala macam. Ya, ini satu hal yang harus kita perhatikan ya. Saya sampai membuatkan satu SOP di restoran kami. Semua makanan sisa pun, ya, apalagi kalau makanan itu masih belum dijama lah, bukan bekas makan mulut orang segala macam. Ada sebagian orang misalnya dia pesan satu porsi nasi, ada 2 potong daging atau 2 potong ayam, dia cuma makan 1. Nah, dia cuma makan setengah atau seperempatnya bahkan, sisanya dibiarkan. Dan itu masih utuh. Maka itu kita bisa tata kembali, dipanaskan kembali, kita berikan kepada orang yang masih membutuhkan. Kalau itu pun sisa makanan yang sudah berserakan, kita juga tidak buang begitu saja. Kita bisa tata dengan rapi, diberikan makanan untuk hewan-hewan, ada kucing, ada hewan-hewan yang bisa memakan misalnya, supaya tidak mubazir. Ya. Saya juga waktu itu pernah bimbing jemaah travel kami yang Allah amanakan Uhud Tour ini. Semoga Allah ikhlaskan dan kami mengelolanya dan juga Allah berikan keuntungan yang baik ya, yang bisa membawa kepada ketaatan lebih lagi kepada Allah SWT dunia dan akhirat tentunya. Allahumma amin. Dan saya pernah ke Turki waktu itu, kami makan karena paketnya sudah dibayar. Sehingga pemilik restoran ini, karena kalau grup datang, biasanya mereka nata di satu meja atau beberapa meja, itu banyak sekali menunya. Banyak sekali menunya. Dari daging, daging sapi, daging kambing, ayam, ada ikan, ada lauk-lauk, banyak banget ya. Segala macam jenis. Kadang-kadang satu jenis, misalnya daging ada dua jenis masakan, misalnya contoh. Itu banyak sekali. Tapi memang itu sudah satu paket gitu. Mereka jualan begitu. Sehingga jemaah tidak semua makan. Nah, saya ingatkan, ini jangan dibiarkan. Dan jemaah bisa mengambil secukupnya, makan silakan sampai puas, sampai kenyang. Tapi setelah itu, jangan sampai diacak-acak sana-sini supaya kita masih bisa hadiahkan kepada orang lain. Alhamdulillah kami biasa minta dibungkus, kemudian kami bisa berikan. Begitu keluar dari restoran, cukup banyak orang yang miskin di pinggir jalan yang butuh makanan tersebut. Alhamdulillah, jemaah semua semangat membagikan kepada orang-orang miskin yang ada di depan restoran. Di beberapa kota dulu, kalau kami ke Turki ya. Nah, juga pernah saya datang ke satu restoran di kota Istanbul. Itu terjadi di kota Bursa, Kapadokia, dan seterusnya beberapa kota lain. Di kota Istanbul dulu pernah saya datang ke satu restoran dan Masya Allah saya respon positif gitu. Pemilik restoran ternyata tuh saya suruh bungkus, terus dia tanya kebutuhan buat jemaah, saya bilang bukan. Jemaah sudah kenyang Alhamdulillah. Apalagi itu makan siang dan makan malam kita sudah punya jatah lagi yang sudah dibayar juga. Harus sudah akan dihidangkan buat kami gitu. Jadi kami tidak butuh makanan ini karena sudah sangat kenyang. Lalu dia bilang untuk apa? Saya bilang kita akan berikan kepada orang lain daripada dibuang. Dia bilang Alhamdulillah kami tidak pernah buang. Restoran kami ini selalu mengumpulkan sisa makanan dan ada orang khusus yang datang di pemukiman orang-orang yang kumuh itu mereka ambil, mereka bawa ya untuk kebutuhan mereka. Dan kami selalu menyiapkan jasa itu. Alhamdulillah itu sangat baik ya, itu sangat baik. Berapa banyak orang yang tidak seperti ini? Ada salah satu sepupu saya di kota Surabaya. Saya tidak perlu sebut namanya, tentu beliau kerja di satu restoran terkenal internasional ya, dan buka cabang banyak di seluruh dunia. Itu dia bilang memang SOP-nya, kalau mereka buat satu jenis makanan tertentu, misalnya 100 porsi, itu tidak laku, mereka buang. Mereka buang, SOP-nya seperti itu, dibuang saja, ya, dan tidak boleh ada satupun staf yang mengambilnya. Kalau ada mereka kena SP, ya, itu dibuang di sampah begitu saja. Dan ini yang jadi masalah kalau sudah, padahal masih utuh, masih porsi lengkap gitu ya, dengan kemasannya, tapi dibuang. Nah ini poin juga yang perlu jadi bahan pertimbangan. Mungkin kalau ada yang mengatakan, kan kalau tidak dikasih begitu, bisa saja ya, pegawainya malah sengaja seakan-akan tidak laku, lalu mereka ambil buat mereka. Enggak, itu kan bersangka buruk sebelum memulai sebuah pekerjaan, atau misalnya kita masih bisa mengaturkan SOP yang tepat ya, supaya bisa tidak mubazir. Contoh saja, nah seperti itulah ya. Kemudian selanjutnya juga dikatakan adab berpakaian. Ya, ini juga dalam adab makan minum masih ada ya. Tadi saya terluput misalnya meniup minuman,
makanan yang panas itu Nabi SAW tegur sahabat dan menganjurkan mereka untuk membiarkan dingin terlebih dahulu ya. Atau mungkin kurang dari panas yang berlebihan supaya tidak membuat mulut kita melepuh atau apa ya. Contohnya, maka itu juga salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan termasuk sunnah Nabi juga dalam makan dan minum ini, tidak menghina makanan Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali juga ya. Nabi SAW dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih, kalau beliau tidak suka dengan makanan, beliau tidak menghinanya. Beliau hanya sekedar meninggalkannya saja gitu, atau tidak menyentuhnya. Nah itu sudah cukup, karena tetapi itu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Anda tidak suka, tapi yang lain suka, kan gitu. Mungkin Anda tidak butuh, yang lain butuh misalnya. Nah seperti itulah. Kemudian juga termasuk adab makan dan minum adalah makan berjamaah, bersama-sama. Ini juga bagian daripada hal yang perlu diperhatikan ya. Duduk bersama-sama, makan bersama-sama, bisa satu nampan bersama, atau makannya walaupun berpisah piring, tapi sama-sama. Dan juga termasuk suap ya, menyuapi anak-anak, suami istri saling suap misalnya, itu juga bagian daripada yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian termasuk setelah itu, kata beliau, adab berpakaian, adab pakaian syar'i, ya, pakai baju yang menutup aurat, ya, yang yang layak, ya, untuk mendapatkan sebuah penilaian positif juga. Jadi bukan hanya sekedar tutup aurat. Ada orang yang penting tutup aurat, tapi dia tidak peduli tentang kebersihannya atau warnanya misalnya ya. Nah ini juga perlu untuk digarisbawahi bahwasanya dia harusnya perhatikan masalah ini. Dia pilih warna yang cocok, tentu tidak ada warna yang syuhrah, yang membuat orang menilai dia negatif misalnya. Juga masalah dia memilih selain warna juga syar'inya ya, tadi kita bilang syar'inya menutup aurat lengkap ya, sehingga betul-betul sangat bagus ya. Pemandangannya seperti akhwat menggunakan jilbab yang syar'i yang besar, gamisnya pun juga besar sehingga tidak membentuk badannya ya. Itu termasuk bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Dan tidak kalah penting teman-teman sekalian, mulai mendidik anak-anak menggunakan pakaian syar'i dari kecil. Nah ini sayang sekali ya, ada sebagian orang tua menganggap kan masih kecil, nggak apa-apa, nggak pakai hijab, nggak apa-apa begini dan begitu misalnya. Jangan, karena itu akan menjadi pola buat mereka, ya, pola buat mereka. Jadi kita usahakan tetap dia sudah mengenal pakaian syar'i. Berbeda pakaian rumah yang dia pakai, misalnya kalau dia mau tidur, kalau dia lagi duduk kumpul sama keluarga, dengan kalau dia keluar. Ini juga termasuk kita bisa didik dari awal atau dari sedini mungkin, ya. Kemudian juga termasuk dikatakan adab tidur. Ini juga sama. Usahakan pada saat mau tidur, ayo baca doa yuk. Nah, kita mulai baca zikir-zikir mau tidur ya. Sekali, sehari, 2 kali, 3 kali, atau sehari, 2 hari, 3 hari. Lama-lama mereka jadi hafal gitu ya. Saya kadang-kadang kalau keluar sama anak-anak kemudian baru keluar, maka saya langsung ngajak mereka, ayo doa keluar rumah. Saya bacakan. Awal mungkin mereka cuma ikut. Lama-lama mereka sudah hafal sendiri. Lewat kuburan, ini doa kuburan misalnya. Mengucapkan salam kepada ahli kubur misalnya. Nah, itu mereka sudah tahu. Ya, termasuk juga pernah kita singgung di beberapa poin yang sebelumnya tentang masalah sedekah, itu ada di poin 38 ya. Ya, bagaimana kadang-kadang kalau ada orang miskin di jalan, kita sebagai orang tua contohkan, kita memberikan. Atau kalau perlu kasih ke tangan anak supaya anak yang memberikan kepada orang tersebut. Nah itu penting sekali untuk kita biasakan didikan-didikan seperti ini. Nah jadi adab-adab tidur seperti wudhu sebelum tidur, kemudian membaca zikir, ya jangan lupa membaca ayat kursi yang kata Nabi SAW akan menyelamatkan kita dari gangguan syaitan sampai bangun atau pagi hari. Kemudian juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, lalu ditiup telapak tangan dan diusapkan dari kepala sampai ke kaki semampu kita yang terjangkau. Kemudian membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Kemudian membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya misal. Kalau kita tahu terjemahnya bagus banget ya, kita bisa ajarkan kepada anak-anak untuk mereka tahu terjemahannya. Itu juga sangat baik. Nah, kemudian mereka tidur di sisi kanan, balik sisi kanan. Jadi kita membiasakan untuk menyampaikan adab-adab seperti ini. Nah ini sangat bagus. Begitu juga pada saat mereka bangun tidur, mereka harusnya berzikir. Ingatkan hadis Nabi SAW, kalau anak Adam tidur maka syaitan mengikatnya dengan 3 ikatan. Ya. Atau kalau seseorang tidur akan diikat dengan 3 ikatan di tengkuknya. Ya. Yang satu itu semuanya syaitan tiup sambil mengatakan malam masih panjang gitu ya. Kalau dia bangun lalu dia berzikir, lepas ikatan pertama. Kalau dia wudhu, lepas ikat kedua.
Kalau dia sholat maka terlepas ikatan ketiga, dan engkau akan temukan, kata Nabi SAW, orang itu adalah orang yang paling bersih dan semangat jiwanya, ya, serta juga orang yang paling aktif ya di hari itu. Itu luar biasa. Jadi kita bisa memulai hidup kita dan juga hidup keluarga kita dengan hal-hal yang sangat baik dengan cara seperti ini. Kemudian selanjutnya meminta izin. Nah, ini juga ada adab-adab minta izin ya. Jadi ada waktu-waktu di mana anak-anak tidak bisa lagi meminta, tidak bisa masuk nyelonong ke kamar kita ya. Di waktu misalnya kita sudah tahu malam hari atau di siang hari di waktu kita sedang istirahat ya. Maka itu tidak dianjurkan untuk mereka masuk, ya. Kecuali darurat sekali. Ya, tapi kalau di waktu-waktu lain mereka tinggal pamit dan insya Allah bisa masuk ya. Begitu juga dengan adab masuk rumah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang masuk rumahnya lalu dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau ada anggota keluarganya. Maka syaitan di sekitar rumahnya akan mengatakan pada teman-temannya syaitan lain, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Dengan salam saja, sudah cukup membuat syaitan tidak bisa masuk. Dan kalau dia makan, membaca bismillah, maka syaitan akan berkata pada teman-temannya, tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Jadi, dua hal ini luar biasa, adab masuk rumah. Masuk dalam rumah salam, dan pada saat memulai makan atau minum, karena orang biasa masuk rumah mungkin dalam kondisi hangus, dahaga ya, atau dia lapar, maka dia langsung membuka kulkas makan, maka dibaca bismillah. Itu sudah cukup menjadi tameng buat syaitan, sampai besok lagi, dia nggak bisa masuk ke rumah tersebut. Misalnya. Kita ingatkan itu. Begitu juga dengan baca doa yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wa rabbina tawakkalna. Dengan izin Tuhan kami keluar, kami masuk rumah, dan juga kepada Tuhan kami bertawakal. Begitu juga dengan adab berkendaraan. Ya. Ini sama. Naik kendaraan, baca bismillah, ya. Baca doa keluar rumah. Ya. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah. Aku berserah diri kepada Allah, tidak ada dan kekuatan kecuali dari sisi Allah misalnya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah baca doa ini, maka malaikat akan mengatakan engkau telah terlindungi dan tercukupi. Lalu syaitan berkata pada teman-temannya, bagaimana bisa kita sesatkan orang ini sementara dia sudah tercukupi dan terlindungi. Itu termasuk luar biasa. Doa juga diantaranya, Bismillahi a'udzubillahi an adilla au udalla. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah jangan sampai aku sesat atau menyesatkan, au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau menggelincirkan orang lain dalam dosa, au adzlima au udlam, atau jangan sampai aku menzalimi atau aku dizalimi, au ajhala au yujhalu alayya, atau jangan sampai aku membodohi orang lain atau menipu atau aku ditipu oleh orang lain. Nah, ini semua hal-hal yang kita harusnya fahami baik-baik ya. Kalau safar kita baca doa safar ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watfi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Itu sunnah luar biasa ini ya. Yang artinya Allah Maha Besar diucapkan 3 kali. Maha Suci Allah yang telah memudahkan perjalanan ini buat kami ya, atau menakdirkan jalan ini buat kami, dan kami tidak mampu melakukannya kecuali dengan izinnya. Ya Allah akan memohon kepadamu dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan dan dari amal-amal yang engkau ridhoi. Ya Allah, ya, mudahkan jalan kami dan pendekkan jaraknya buat kami. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik teman dalam safar dan sebaik-baik tempat kami menggantungkan atau menitipkan keluarga kami. Ya Allah, kami rindu kepadamu dari segala macam hal yang kami tidak senangi, yang bisa membuat mata kami sedih, ya, atau musibah yang datang dalam safar ini, atau dia kepada keluarga dan juga harta kami yang kami tinggalkan. Ini doa-doa yang luar biasa, yang harusnya kita sendiri hafal dan juga kita ajarkan kepada mereka dalam adab berkendaraan. Kemudian juga dikatakan dan mengajarkan adab-adab ini kepada mereka, membiasakan mereka melakukannya, mengingatkan mereka dan mendorong mereka kepadanya. Jadi bukan cuma sekali, tapi membiasakan ya, sehingga menjadi sebuah pola. Kita dengarkan hadis yang diangkat oleh penulis di poin ke-40 ini, ada di halaman 50 ya, bagi yang pegang bukunya. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma, Umar sahabat, Abu Salamah juga sahabat ya. Dia berkata, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfah.
Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Aku adalah anak yang berada dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Abu Salamah ayahnya meninggal, ibunya menjadi janda, Ummu Salamah, lalu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar ini ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama ibunya ya, tinggal satu rumah. Maka pada saat itu dia mengatakan, aku berada dalam pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tinggal di rumah beliau bersama beliau karena ibunya dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya. Kemudian dia mengatakan saat makan tanganku ya kesana kemari dinampan, jadi makan ini makan itu, ambil sana ambil sini, jadi pindah-pindah gitu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, nak, ucapkanlah bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang terdekat denganmu, dan makanlah apa yang terdekat denganmu. Ini sudah kita jelaskan atau kita sampaikan tadi hadits ini ya, di mana memang harusnya kita punya perhatian khusus tentang masalah adab-adab yang baru saja disebutkan. Ya, mudah-mudahan tadi tidak luput dari Anda ya setiap poin yang sudah kita sebutkan, karena adab-adab ini penting sekali, dari makan, minum, berpakaian, masuk rumah, keluar rumah, dan seterusnya. Baik, kita akan masuk ke poin ke-41, Bapak Ibu sekalian ya, atau ide ke-41, mendidik keluarga yang saleh. Yaitu memanfaatkan apapun yang masih bisa dimanfaatkan sebelum dibuang dalam rangka mendidik keluarga, menjaga apa yang mereka miliki dan mengentaskan mereka dari sikap boros dan berlebihan. Ini sudah kita singgung tadi, tapi di sini ada dalil yang diangkat oleh penulis ya, intinya tidak mubazir, ya tidak boros sebenarnya ya. Sebenarnya yang boros kemarin itu yang dibahas, yang tadi sempat kita singgung di poin ke-39, itu mubazir, membuang-buang ya. Kalau di sini lebih kepada bagaimana memanfaatkan hal-hal yang masih bisa dimanfaatkan daripada dibuang. Diambil dari riwayat Abu Hazim, dia mengatakan, Sa'altu Sahal bin Sa'ad, faqultu hal akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi. Faqala Sahal, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hina ibta'athahu Allah hatta qabadahu Allah. Qala faqultu hal kanat lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhalan min hini ibta'athahu Allah hatta qabadahu Allah. Qala qultu kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ira ghayra mankhul? Qala kunna nadhanuhu wa nanfuhuhu fayatiru ma tar wa ma baqiya tharraynahu fa akalnahu. Kata Abu Hazim, seorang tabi'in rahimahullah, bertanya kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Apakah Rasulullah SAW pernah makan tepung gandum yang bagus? Maka maksudnya yang kualitasnya paling bagus. Maka beliau menjawab, Rasulullah SAW belum pernah melihat roti dari tepung yang halus, yang putih semenjak beliau diutus oleh Allah hingga diwafatkan oleh Allah. Lalu aku bertanya, apakah kalian di masa Rasulullah SAW memiliki pengayakan? Maka dia mengatakan, atau dia menjawab, Rasulullah SAW belum pernah melihat pengayakan semenjak diutus oleh Allah hingga diwafatkan oleh Allah. Aku bertanya, lalu bagaimana kalian makan tepung gandum tanpa diayak? Maka dia menjawab, kami menumbuknya dan meniupnya. Maka bertaburanlah apa yang bertebangan, dan juga yang tersisa itulah yang kami buatkan adonan dan kami memakannya. Ada footnote di situ nomor 31, Sahih Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik teman-teman sekalian, riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang yang pertama, pentingnya seseorang itu bertanya kepada orang yang sudah punya pengalaman atau lebih dalam ilmunya secara agama. Di sini Abu Hazim rahimahullah, seorang tabi'in, bertanya kepada seorang sahabat. Walaupun mungkin ya, di pemahaman sebagian orang ini kok masalah sepele banget gitu. Hanya bertanya tentang masalah tepung gandum, hanya bertanya tentang masalah pengayakan, artinya mungkin masalah teknis ya. Dan mungkin di masa sekarang tepung sudah tinggal dibeli dalam kemasan gitu kan. Tapi pertanyaan ini penting sekali ya, tentang masalah bagaimana seseorang itu menanyakan sesuatu yang mungkin ada sebuah tambahan informasi buat dia. Karena Abu Hazim tahu dirinya tidak hidup bersama Nabi SAW, tapi dia ingin tahu, mumpung yang hidup sama Nabi ini masih ada. Dan kebetulan waktu itu Sahal bin Sa'ad memang radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang luar biasa, selalu melazimi Nabi SAW atau bersama dengan Nabi SAW. Kemudian yang kedua,
pentingnya seseorang yang punya ilmu untuk mengajarkannya dan menyampaikan. Bagaimana di sini Sahal bin Sa'ad waktu ditanya, beliau tidak pelit dengan ilmunya atau apa yang beliau ketahui lalu beliau menjelaskan gitu ya. Silakan kalau mau nanya sesuatu. Maka Abu Hazim pun bertanya, apakah Nabi SAW pernah makan dari gandum yang paling bagus gitu ya? Maka menurut Sahal bin Sa'ad, sebatas ilmu beliau dan pengetahuan beliau, ini bukan berarti sepenuhnya sudah benar gitu ya. Karena bisa saja Sahal bin Sa'ad menyampaikan sesuatu radhiyallahu anhu, tapi sebenarnya ya dia tidak tahu kalau ada sahabat lain yang pernah mengalami hal yang berbeda dengan Nabi SAW gitu kan. Misalnya Nabi kebetulan di sana makan gandum yang bagus atau yang kualitas paling bagus, sementara sama Sahal kebetulan tidak seperti itu. Misal, ya itu salah satu poin yang mungkin bisa kita ambil juga dari penjelasan ini. Tapi jelas menurut Sahal radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak pernah secara khusus gitu ya, selalu dalam hidupnya makan gandum yang halus berwarna putih. Ya, tapi gandum yang ada, ya, yang masih kasar, yang halus, yang ada dimakan oleh Nabi SAW. Ya, jadi beliau mengatakan belum pernah, maksudnya bukan sama sekali tidak pernah, tapi sebatas ilmunya, gitu ya. Kemudian selanjutnya juga dikatakan ini pelajarannya bentuk daripada tawadhu'nya Nabi SAW. Beliau makan yang ada, beliau tidak jadikan sebagai sebuah beban. Kalau makan harus dengan kualitas ini dan itu, harus pakai wadah ini dan itu misalnya. Beliau makan selesai sebagai satu syarat hidup saja gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, cukuplah anak Adam itu makan yang bisa membuat tulang belakangnya tegak gitu kan. Jadi jangan sampai berlebihan, hanya sampai terjadi obesitas dan yang sejenisnya ya. Saya kemarin berbicara dengan seorang pakar gizi dan juga kesehatan. Dia mengatakan sekarang ini di dunia ini banyak sekali orang meninggal dunia justru mayoritas itu dari obesitas, dari kegemukan yang karena terlalu banyak makan yang berlebihan gitu. Akhirnya membuat dia bisa meninggal walaupun itu ajal ya, tapi salah satu sebab yang bisa jadi bahan pertimbangan. Selanjutnya dikatakan pelajaran yang keempat tentunya, apakah kalian memiliki ayakan? Kata Sahal, ya, Rasulullah tidak pernah melihat ayakan. Di sini maksudnya dia menggambarkan tentang pengetahuan dia juga, apa yang dia ketahui di rumah Nabi SAW tidak ada ayakan. Dan lalu dia jelaskan waktu ditanya, lalu bagaimana kalian ya mengatur gandum itu dan membersihkannya ya kalau tidak ada ayakan? Maka disebutkanlah kami menumbuknya, kemudian berterbangan dan yang masih ada kami pakai untuk ya buat roti kami. Nah, ini juga menunjukkan berarti mereka memang di saat itu lebih banyak makan roti gandum ya. Dan alhamdulillah di masa kita sekarang juga ternyata terbukti roti gandum adalah sesuatu yang baik untuk dikonsumsi ya. Nah, saya kalau memang Anda harus konsumsi roti, maka sebaiknya Anda konsumsi yang dari gandum ya. Selanjutnya dari Anas, riwayat yang kedua, radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Utiyan Nabi SAW bitamrin atiq, faja'ala yufattishuhu yukhrijus susa minhu. Nabi SAW pernah diberikan kurma lama, maka beliau memeriksanya sembari membuang ulat yang ada padanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Riwayat ini, ya, kita ambil dua pelajaran, kedudukan Anas radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan riwayat ini kepada kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW dan beliau menghindari betul-betul sifat mubadzir, ya, boros di sini. Membuang hal yang masih bisa bermanfaat. Kurmahnya itu kurma lama dan ternyata ada ulatnya. Cuman biasanya ulat kalau di kurma itu karena kurmanya kering, kita kalau buka dicabut bijinya misalnya, kelihatan kita masih bisa membersihkannya. Kalau sudah bersih, kita bisa konsumsi. Nabi SAW manusia terbaik pun mengkonsumsinya. Bagaimana dengan kita gitu ya? Kadang-kadang ada orang terlalu berlebihan. Apa saja buang, apa saja main buang. Nah, padahal sebenarnya masih tidak masalah bisa dikonsumsi. Ya. Juga dalam riwayat lain dikatakan kana yu'ta bitamri fihi dud fayufattishuhu yukhrijus susa minhu. Nabi SAW pernah diberikan kurma yang berulat, lalu beliau memeriksanya sembari membuang ulat darinya. Diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Ahadits Shahihah. Nah, ini termasuk makanan yang tidak boleh sembarangan main dibuang. Tapi kalau sudah basi, sudah rusak, berbahaya buat kesehatan itu berbeda. Itu berarti kita jangan memaksakan diri ya. Baik, selanjutnya ide ke-42.
yaitu mendorong mereka untuk menyisihkan uang saku mereka baik harian maupun mingguan, walaupun tidak banyak, untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Usaha ini bisa diberi nama tabungan akhirat. Misal kalau Anda memberikan uang jajan ya buat anak-anak sekolah misalnya, karena mereka biasa dikasih uang jajan. Jadi daripada Anda mengatakan tabung nanti uang kamu nak ya, mungkin kita bisa bilang, langsung kita suruh praktek misalnya ya. Coba nanti kalau lagi makan, makanan yang dibawa kalau dari rumah pun itu dibagi, atau kalau misalnya pun jajan dia beli dari kantin sekolah, maka bilang, nanti ajak ya teman kamu makan ya, traktir mereka. Cari di antara mereka mungkin yang paling saleh, atau kalau perempuan saleha, tentu anak kita laki-laki kepada temannya laki-laki dan anak perempuan kepada temannya perempuan, supaya memang mereka dari kecil sudah terbiasa untuk tidak banyak interaksi dengan lawan jenis ya. Kecuali dalam hal-hal darurat misalnya, pada guru misalnya itu berbeda. Tapi kalau teman-teman mereka kita sudah usahakan memberikan pemahaman supaya mereka itu tidak boleh ya. Jadi terbawa sampai besar, walaupun interaksi secara umum masih bisa ya. Misal contoh, nah ini kemudian mereka berbagi makanan, minuman ya, itu satu hal yang sangat baik. Anda bisa juga memulai dengan adik kakak di rumah ya, saudara dan saudarinya. Jadi bagaimana mereka terbiasa untuk mau berbagi. Karena ini biasanya syaitan sudah tanamkan sifat bakhil atau pelit dari masih kecil ya. Itu harusnya bisa kita ubah pola itu ya. Jadi kita membiasakan memberikan si kakak dan kita suruh kasih ke adiknya, adik kita suruh kasih ke kakak misalnya. Atau kita memberikan uang dan kita minta agar masing-masing memberikan hadiah buat saudaranya. Nah itu jadi terbiasa, jangan sampai lahir sifat hasad di antara mereka. Karena biasanya syaitan itu menanamkan rasa benci dari kakak kepada adik, adik kepada kakak karena merasa ini adalah saingannya. Nah ini tidak sehat tentunya. Kemudian tentunya nanti di sini juga dikatakan bisa ikut kegiatan sosial umum, misalnya Anda tahu nanti akan ada sumbangan buat Palestina. Saya kemarin kedatangan jemaah, Masya Allah dari Singapura, beliau mampir dan beliau mengatakan, Ustaz ada titipan buat bantuan Palestina dan ini dari uang belanja anak-anak saya. Saya coba tawarkan kepada mereka, kenapa nggak uang ini diberikan kepada Palestina saja gitu ya. Dan ayahnya untuk memotivasi mengatakan kalau kalian butuh apa-apa, ayah akan berikan misalnya. Itu pendidikan yang sangat bagus. Ya, jadi kita membiasakan mereka ikut partisipasi dengan program yang menarik ya. Itu juga ada satu jemaah sempat dia kaget karena anaknya mengatakan mobil itu bisa nggak dijual untuk bantu teman-teman kita di Palestina. Lalu kemudian mobil itu pun diikuti oleh orang tuanya, dijual lalu diberikan sumbangan buat Palestina. Misal contoh itu sangat baik ya, sangat baik ini. Kemudian selanjutnya, tentu di sini bukan berarti semua yang anak kita berikan masukan dijual gitu ya. Tetapi kita bisa dengan akal sehat kita bisa memberikan masukan-masukan. Mana yang bisa disumbangkan, mana yang mungkin yang masih diperlukan dipakai di rumah ya. Kemudian ide ke-43, teman-teman sekalian, membiasakan mereka senantiasa dalam kebersihan umum, luar dan dalam, bersama diri sendiri dan orang lain. Di dalam dan luar rumah, ajaklah mereka mengangkat slogan tanda kutip, tinggalkan tempat lebih baik daripada sebelumnya. Bila tidak bisa lebih baik, minimal sama baik dengan sebelumnya. Tanda kutip ya. Sangat baik bila seorang ayah bersama anggota keluarganya membersihkan taman umum yang banyak sampah sesudah mereka duduk-duduk di sana. Nah, di sini di poin nomor 43 ini masalah kebersihan ini juga luar biasa nih. Sampai pernah saya membuat khusus ya. Allah SWT mudahkan kami bisa membuat itu. Tablik akbar khusus membahas tentang masalah ya. Aku suka kebersihan atau Islam dan kebersihan, seingat saya lupa judul tablik akbarnya waktu itu di Sulawesi Selatan. Tapi setelah saya susun dalil-dalilnya itu terlalu banyak ya. Dalil-dalil yang memang menganjurkan kita agar selalu bersih, selalu rapi. Islam membuat teman-teman sekalian kita kalau sudah sikat gigi, kita lebih percaya diri untuk ngomong sama orang misalnya. Dan juga gigi kita lebih terawat misalnya. Atau badan kita menggunakan roll on, ya menggunakan parfum, itu jauh lebih percaya diri dibandingkan memang tidak misalnya. Sebaliknya kita kalau punya bau badan atau keringatan gerah, kita merasa nggak nyaman, supaya kita jangan seperti itu kan gitu. Itu banyak hal yang luar biasa yang harus kita tahu ya. Dan bagaimana memang Allah membuat kita ini suka secara fitrah dengan hal-hal yang wangi, yang rapi ya.
Kita kalau masuk di sebuah rumah yang tertata rapi, atau kita masuk restoran makanan yang tertata rapi, atau tempatnya nyaman, asri, ya itu pasti kita lebih nyaman dibandingkan kita datang kumuh, kotor, banyak lalatnya, pasti kita tidak nyaman. Nah, semua itu sebenarnya secara fitrah, Allah sudah buat semua manusia itu suka dengan kebersihan dan kerapian. Dan di dunia begitu, bagaimana di akhirat? Akhirat juga Allah gambarkan surga dengan istana yang mewah, bidadari dan bidadara yang cantik dan tampan, ya. Kemudian dipan-dipan ini dan itu, makanan, kebun-kebun buah yang tertata dengan rapi, semuanya keindahan digambarkan. Maka semua itu kembali kepada memang sabda Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah indah dan suka dengan keindahan. Ini harus kita biasakan anak-anak dari kecil, ajarkan mereka bagaimana bersuci, tahara, cebok maaf, dari buang air kecil, buang air besar, ya. Kemudian biasakan mereka tuh sikat gigi, biasakan mereka mandi dengan bersih. Anda kritis dalam masalah ini supaya mereka tuh menjadikan itu sebagai sebuah pola gitu ya, sebuah kebiasaan, itu sangat baik. Itu akan menjadi amal jariah buat Anda. Nah, ini penting sekali. Dan kita biasakan kayak masuk kamar mandi jangan berserakan segala macam. Dan tadi dibilang slogan itu, tinggalkan tempat lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya WC yang Anda pakai ini, kamar mandi yang Anda pakai itu, usahakan seperti Anda masuk rapi, keluar juga seperti itu. Atau lebih baik daripada sebelumnya. Kan gitu. Itu penting sekali ya. Dan juga sama kalau kita sedang mampir di sebuah taman. Ini kebetulan penulis karena berada di Timur Tengah. Salah satu tradisi Timur Tengah termasuk Saudi tentunya ya. Di Mekah sama Madinah kalau yang saya tahu biasanya kalau malam Sabtu kalau sekarang ya. Karena mereka libur tuh Jumat sama Sabtu. Kita kan Sabtu Ahad ya. Dulu di masa saya masih studi di sana, di kota Madinah. Semoga Allah menjaga semua negeri-negeri muslimin dari segala macam mara bahaya ya. Allahumma amin. Maka negeri itu oleh pemerintah Saudi disiapkan atau di kota itu disiapkan taman-taman yang bisa setiap keluarga duduk. Mereka biasanya hiburannya pergi ke taman-taman, lalu mereka duduk, mereka makan. Sebenarnya di Indonesia juga ada begitu ya, cukup banyak di hari-hari libur kita lihat di weekend itu keluarga-keluarga duduk, mereka makan, duduk. Ini harusnya jangan sampai ada sampah, gitu kan? Dari yang apa yang sudah kita makan, sudah ada sampah disiapkan oleh pemerintah, kita harus mendukung pemerintah dalam program seperti ini, jaga kebersihan lingkungan kita, ya. Kemudian juga kita menjadi contoh bagi orang lain, ya. Selain memang agama perintahkan juga kita sebagai warga negara negeri kita supaya menjadi contoh negeri kita ini negeri yang bersih dan rapi, nah gitu. Nah itu yang dimaksudkan dengan masalah ini. Itu yang beliau singgung di sini, bagaimana kita usahakan tidak membiarkan ada sampah ya. Dan kalau bicara masalah kebersihan ini luar biasa yang harus betul-betul ya, kita peduli sekali ya, peduli sekali. Termasuk maaf kalau kita kembali ke diri kita lagi, menggunakan pakaian yang bersih dan membiasakan untuk mengganti pakaian ya. Itu membiasakan mandi sehari 2 kali mandi misalnya, atau tergantung kebutuhan mungkin bisa sampai 3 kali, itu sangat baik. Jadi dibiasakan anak-anak kalau mau pergi sekolah mereka mandi, kalau pulang sekolah mereka mandi ya. Di saat mereka selepas olahraga mandi, karena biasanya kalau kita tidak biasakan dari kecil, ini akan menjadi sesuatu yang bagi mereka tidak penting. Dan itu kalau sudah jadi pola, itu bahaya sekali. Ya, karena akan menjadi satu kebiasaan dan itu sangat disayangkan. Ya, Allahu a'lam. Baik, mungkin teman-teman sekalian sampai di poin 43 bahasan kita insya Allah. Dan kedepannya kita akan lanjut di poin nomor 44 tentunya ya, atau ide ke-44.